Halo sahabat Kakak TV, kembali dalam video kali ini saya akan berkata-kata dan saya berharap bahwa kata-kata saya ini akan menjadi informasi, menambah pengetahuan dan berguna. Dan jikalaupun sahabat merasa tidak berguna, saya berharap sahabat tetap mengikuti sampai pada akhirnya. Bolehkah pacaran beda agama? Nah, kalau kalian beda agama dengan pacar, maka kamu harus siap-siap berkorban. Nah, setelah pacaran, mau dibawa kemana sih hubungan ini? Ya, sahabat Kakak TV, kali ini saya ingin membahas sebuah pertanyaan terkhusus untuk anak-anak muda, baik yang jombloan maupun jomblowati, maupun yang saat ini sedang pacaran, terutama pacaran beda agama. Pertanyaan kita adalah, bolehkah pacaran beda agama? Jadi yang sedang pacaran beda agama, mudah-mudahan video ini bisa memberikan jawaban, bisa memberikan informasi. Dan yang masih jomblo dan ingin pacaran beda agama, kiranya video ini akan membuat semangat teman-teman bisa bertambah 3 kali lipat. Salah satu topik sejak awal semesta dicipta sampai pada hari ini yang masih saja tetap menarik untuk dibincang adalah masalah asmara, masalah cinta. Ya. Seorang pujangga pernah berkata begini, bahwa Allah itu adalah cinta dan seluruh karyanya adalah cinta. Maka dunia penuh dengan cinta dan dunia tidak pernah kehabisan stok tentang cinta, bahan dasar cinta dan segala sesuatu tentang cinta. Maka hidup adalah dari cinta, oleh cinta, dan untuk cinta. Menarik sekali ungkapan ini, berarti dunia ini dipenuhi dengan cinta. Nah sahabat Kakak TV, saya mau katakan ada 4 perjuangan hidup yang selalu dialami oleh sahabat-sahabat makhluk-makhluk Tuhan yang berurusan dengan cinta. Yang pertama, yang paling berat yang kita hadapi ketika kita berbicara tentang cinta adalah kalau cinta kita yang kita miliki itu ternyata beda agama. Itu adalah cinta yang sangat berat. Baru yang kedua, kalau cinta yang kita miliki itu adalah cinta beda suku, cinta beda ras, cinta beda gereja. Itu juga memiliki tantangan tersendiri dan cukup berat. Yang ketiga, cinta antara si miskin dan si kaya. Perbedaan ekonomi kerap juga membuat cinta mengalami hambatan, guncangan, dan bisa saja berakhir pada perpisahan. Dan yang paling berat di antara semua cinta itu adalah kalau kita mencintai orang yang tidak mencintai kita. Nah, itu yang paling berat. Ya, gimana? Cinta kelapa muda. Ya, kita cinta, ternyata dia tak apa-apa. Ya, oke. Jadi 4 tipe ini bisa saja dialami oleh sahabat yang mendengarkan video ini. Dan kalau ada salah satu pengalaman yang kalian rasakan, ya mudah-mudahan lewat video ini kita bisa belajar. Laki-laki dan perempuan memadu cinta, saling berbagi rasa. Maka kita sebutlah pasangan itu dengan pacaran. Nah, tapi dalam video kali ini kita tidak sedang membahas arti dari pacaran, juga kita tidak sedang membahas kiat-kiat berpacaran. Enggak, itu mungkin akan kita bahas di lain kali di video yang berbeda. Yang kita mau bahas ialah seputar pertanyaan, bolehkah pacaran beda agama? Nah, kenapa pertanyaan ini penting? Karena memang ini menjadi sebuah tantangan. Namanya cinta. Cinta bisa tumbuh di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Bahkan kita tahu bahwa cinta tidak mengenal agama. Cinta tidak mengenal warna kulit. Cinta tidak mengenal bahasa. Namun semua itu akan bisa menjadi sebuah kekayaan, anugerah, dan nikmat yang dihidupi dan dimiliki oleh setiap kita. Tapi bagaimana mengelolanya? Sebelum masuk ke topik, ketika saya melayani di ibadah sebuah SMU beberapa tahun lalu, seorang siswa pernah bertanya, bolehkah anak SMU pacaran, Pak? Itu pertanyaannya. Saya katakan dengan spontan aja, saya ucapkan jawaban pada saat itu, ya, tentu saja boleh. Asal memenuhi 3 persyaratan. Mereka antusias mendengar kira-kira apa yang akan saya jelaskan, apa yang akan saya jawab. Yang ketiga hal itu. Yang pertama saya katakan, kamu boleh pacaran kalau prestasimu meningkat, bertambah baik, kehidupanmu, kondisimu, keadaanmu di sekolah maupun di rumah.
Yang kedua, kamu makin sayang sama ortu, nurut dan disiplin waktu. Dan yang ketiga, ibadahnya tambah rajin. Nah, begitu. Jadi 3 hal ini harus kamu miliki ketika kamu pacaran. Itu saya katakan. Itu tanda-tanda pacaran yang baik, dan kalau pacaran itu memang sudah paham untuk menjalaninya. Sebelum kita menyimpulkan dan memberi jawab, ada baiknya saya ajak sahabat untuk melihat beberapa fakta ketika kita berbicara tentang pacaran beda agama. Fakta yang pertama, bahwa pacaran beda agama itu syarat dengan resiko. Resiko apa? Resiko tidak direstui oleh orang tua. Orang tua mana yang siap memiliki anak dan pacaran beda keyakinan, dan akhirnya anaknya itu berpindah keyakinan? Saya pikir nggak ada orang tua yang siap dengan kondisi itu. Dan kalaupun akhirnya orang tua merestui, nah itu saya pikir orang tua tersebut sudah memiliki tingkat penalaran yang cukup baik tentang kehidupan dalam keberagaman, terutama dalam hal agama. Jadi kalau kalian punya pacar yang berbeda keyakinan, beda agama, atau beda gereja, atau beda suku, ya siap-siap menghadapi tantangan, siap-siap menghadapi resiko. Orang tua tidak akan izin, nggak ada restu. Bukan hanya orang tua, mungkin orang-orang di ring 2, ya, orang-orang di sekitar, bisa orang-orang dekat kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu masih bisa diperbaiki. Fakta yang kedua, bahwa pacaran beda agama itu butuh energi ekstra untuk mengelola perbedaan iman. Maksud saya begini, sahabat, kalau kalian beda agama dengan pacar, maka kamu harus siap-siap berkorban. Ketika pacarmu ibadah ke gereja hari Minggu, kamu harus rela dan siap bahwa ada jam-jam tertentu yang dia gunakan untuk ibadahnya, untuk keperluan kerohaniannya. Demikian sebaliknya, ketika pacarmu itu adalah umat muslim, maka kamu harus siap-siap ketika bulan puasa, menemani dia puasa, mengingatkan dia untuk bangun, sahur, dan sholat, dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu kita harus bisa memiliki energi yang ekstra, karena memang perbedaan-perbedaan yang kita miliki, ya, tapi perbedaan itu kan memang bisa dikelola. Kalau siap, ya kita lihat saja bagaimana kemampuan kita untuk bertahan. Oleh karena itu, tenaga ekstra kita yang harus kita miliki, harus kita persiapkan supaya pacar kita juga bisa merasa bahwa kita perhatian, ya peduli dengan perbedaan yang kita miliki. Fakta yang ketiga adalah bahwa dalam kenyataannya hidup itu tidak cukup hanya modal cinta. Ya. Ada banyak faktor lain yang harus kita miliki, yang harus kita punya untuk menjalani hidup. Tidak cukup hanya cinta, tetapi itu makanya sampai ada ungkapan yang mengatakan makan tuh cinta, kira-kira begitu. Ya, kenapa? Karena orang yang dulunya itu merasa bahwa cinta bisa menjadi dasar, menjadi pondasi modal mereka untuk bertahan, untuk menjadi satu ikatan, tapi faktanya ternyata ada banyak ganjalan, tidak hanya cukup dengan itu. Oleh karena itu ada hal positif yang bisa kita dapatkan dalam perbedaan keyakinan, perbedaan gereja, dan perbedaan-perbedaan yang lain dalam pacaran itu, bahwa kita menjadi manusia yang lebih toleran, menjadi manusia yang lebih terbuka, bisa menerima hal-hal yang tidak lazim, hal-hal yang tidak biasa dari pasangan kita, dari pacar kita. Nah, ini tentu sesuatu yang positif yang harus kita kembangkan dalam kehidupan sebagai umat yang beragam, yang dicipta dengan berbagai keunikan dan perbedaan. Sahabat KKTV, sekarang mari kita buat pertanyaan baru. Setelah kita membahas 3 fakta yang harus dihadapi oleh pasangan yang beda keyakinan, beda agama. Nah, apa pertanyaannya? Setelah pacaran, mau dibawa kemana sih hubungan ini? Apakah pacaran sampai tua? Kan nggak mungkin. Kalau begitu, habis pacaran mau ngapain? Tentu ada goalnya dong, ada maksudnya, ada tujuannya. Nggak ujuk-ujuk kita hanya pacaran, pingin saling mengenal satu dengan yang lain, tapi ya kita komit hanya pacaran gitu. Sampai kapan seperti itu? Pastilah kalau sudah pacaran, goalnya kemana? Merit lah, ya kan? Pasti mau merit, mau kawin. Perjuangan menuju ke merit ini yang saya sebutkan dengan perjalanan yang penuh dengan duri dan kerikil-kerikil tajam.
Kalau tidak kuat, kalau tidak sabar dan tidak tahan, bisa saja kita akan tergelincir dan jatuh dan merasa sakit. Ya kan begitu ya. Nah, perjuangan sebelum merit itu ketika berbeda keyakinan, berbeda agama, maka yang pertama yang selalu disarankan oleh orang tua maupun saudara maupun orang-orang dekat apa itu? Ya harus ada yang ngalah gitu. Harus ada yang siap berkorban. Itu harga yang harus dibayar. Itu selalu yang mereka ucapkan. Seperti itu. Persoalannya, adakah yang siap mengalah, siapa yang mengalah, dan siapa yang bertahan? Ya kan? Siapa yang siap pindah keyakinan? Kalau itu terjadi, berarti ada yang dikecewakan. Karena pernikahan bukan hanya menikahkan pribadi dengan pribadi, tetapi apa? Keluarga dengan keluarga. Ada banyak orang yang terlibat di situ. Oke? Nah, kalau ternyata harus ada yang mengalah, maka siap-siaplah ada keluarga yang rela, harus ikhlas, tapi ya harus ikhlas, dan ada yang kecewa di situ. Itu fakta, itu nggak bisa kita pungkiri bahwa itu harus dialami. Jadi kalau tidak ada yang siap mengalah, tidak ada yang mau mengalah, pilihannya apa? Tinggal satu, bubar, selesai, kita pisah. Terus kamu selama ini ngapain bertahun-tahun gitu loh. Ini kan pertanyaan yang realistis yang harus dijawab. Kalau tidak bisa, apa yang harus dilakukan? Nikah beda agama. Kawin beda agama. Ada nggak yang siap untuk melakukan pelayanan seperti itu? Keluarga terima nggak? Orang-orang dekat siap nggak? Sahabat Kakak TV, untuk pertanyaan yang terakhir ini saya akan jawab di video berikutnya. Nah, oleh karena itu, tonton terus, tongkrongi terus channel Kakak TV ini, karena saya akan menyampaikan lanjutan daripada part 1 ini di video yang berikutnya. Mudah-mudahan dari pemaparan yang saya sampaikan pada kali ini, saya sudah sampaikan resiko-resiko, tantangan, dan hambatan yang akan dihadapi oleh pasangan kalau beda agama. Saya sudah sampaikan tadi depan, dan tentunya kalian anak-anak muda yang masih jomblo, ya, yang masih single, kalau ada rencana untuk pacaran beda agama, coba dipikir dulu. Demikian, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Silakan like, subscribe, share video ini, kiranya yang lain bisa kebagian dan merasa diberkati.